Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama marilah kita sejenak menundukkan hati dan jiwa kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan sore hari ini, di waktu yang mustajab, di hari yang penuh keberkahan, di tempat yang insya Allah Allah muliakan, sama-sama kita diberikan kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati salah satu dari taman-taman surga yang Allah janjikan. Maka sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita di sore hari ini. Terlebih badan kita sehat, baik jasmani maupun rohani kita sehat. Juga banyak nikmat yang lain yang tidak akan pernah mampu bagi kita untuk menghitungnya. Maka mari kita lahirkan kesyukuran atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan dengan kalimat syukur, kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan atas teladan hidup kita semua, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya. Dan harapan besarnya kita semua menjadi bagian dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan anugerah syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan titik balik kehidupan. Ini adalah pertemuan yang ke-6 yang insya Allah kita akan membahas poin terakhir dari titik balik kehidupan itu, yaitu poin ke-5, memperbanyak berdoa di waktu-waktu yang mustajab dengan sepenuh kesadaran. Inilah inti dari apa yang akan kita bicarakan, yang akan kita pelajari bersama. Bagaimana agar kita bisa memperbanyak doa di waktu-waktu yang mustajab dengan penuh kesadaran. Artinya jangan sampai mulut kita meminta sesuatu, tapi pikiran dan hati kita tidak ikut membersamainya. Maka hal yang pertama yang harus kita ketahui, kapan waktu-waktu mustajab itu Allah hadirkan. Maka salah satunya adalah di hari ini, hari Jumat. Banyak hadis yang menerangkan kepada kita bahwa hari Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulunya hari di setiap pekan. Pendapat yang paling kuat di antara beberapa hadis yang Rasulullah sampaikan adalah bahwa waktu yang mustajab itu adalah pada saat khotib naik ke mimbar sampai khotib menyelesaikan sholat Jumat. Jadi waktu itu adalah waktu yang disepakati oleh sebagian besar ulama. Dan kemudian waktu yang berikutnya adalah waktu antara ba'da asar sampai dengan datangnya waktu maghrib atau saat ini. Maka ini waktu mustajab yang pertama. Yang kedua adalah di sepertiga malam yang terakhir, di mana sudah tidak perlu kita bahas lagi karena kita sudah sangat sering mendengarnya. Yang berikutnya lagi
adalah ketika kita telah menyelesaikan ibadah. Apakah itu setelah sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Apakah ibadah yang lain, saat kita habis puasa, artinya saat berbuka puasa. Kemudian saat kita habis bersedekah, atau saat kita habis menolong atau membantu saudara kita. Itu adalah saat-saat yang istimewa bagi kita untuk berdoa. Nah, itu diantara waktu-waktu yang mustajab agar kemudian kita bisa memanfaatkan setiap harinya. Karena ternyata setiap hari Allah memberikan waktu yang istimewa itu kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang termuat di dalam Al-Musnad Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, la yaruddul qadara ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah, takdir yang telah Allah catat itu tidak mungkin dirubah, tidak mungkin bisa dirubah. Tapi ternyata ada sebuah pernyataan lugas dan tegas dari Rasulullah SAW bahwa takdir yang sudah ditulis, yang sudah dicatat oleh malaikat atas seseorang, atas alam ini bisa dirubah. Dan siapakah yang bisa merubah? Adalah setiap kita yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaruddul qadara ila du'a. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan, menjelaskan terkait dengan hadis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolak atau akan mengganti, ya, takdir yang sudah Allah catat, Allah sudah tetapkan itu atas doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Maka ternyata Allah masih memberikan kepada kita kesempatan. Katakanlah secara nasab kita termasuk orang yang selalu mendapatkan ketidakberuntungan. Secara lahir maupun batin kita tidak memiliki potensi yang memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan titik balik kehidupan. Secara lingkungan kita juga tidak mendapati diri kita berada di tengah-tengah orang yang sukses, orang yang berhasil. Akan tapi ternyata Bapak dan Ibu sekalian, semuanya itu tidak berlaku manakala kemudian Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan bahwa si fulanah akan berubah. Si fulanah akan menjadi seperti ini. Maka di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kepada diri dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang besar nilainya. Sesuatu yang banyak manfaatnya. Sehingga kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, hidup kita akan mengalami sebuah titik balik di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam hadis yang lain Rasulullah menegaskan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi ternyata seluruh rangkaian ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang Rasulullah SAW contohkan atas kita, semuanya itu berupa doa. Pada saat kita sholat contohnya, saat kita sudah niat dan kemudian takbiratul ihram, maka kemudian kita membaca iftitah. Iftitah itu doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah juga doa. Kemudian membaca surat pilihan. Surat pilihan ada yang berupa doa, ada yang tidak. Kemudian ruku berupa doa, dan seterusnya sampai salam. Itu baru sholat. Belum yang lainnya, ibadah umroh, ibadah haji, semuanya adalah rangkaian doa. Maka Rasulullah menegaskan ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah.
Kemudian Rasulullah juga menegaskan ad-du'a'u silahul mu'min imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah silahul mu'min, pedangnya atau senjatanya orang beriman. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita merasa mengalami kehidupan yang gelap, maka yang akan menjadi cahaya bagi kehidupan kita saat kita menjalani kehidupan yang gelap itu ternyata salah satunya adalah doa. Karena doa itu akan menjadi cahaya yang menerangi langit dan bumi. Kita lanjut lagi hadis yang lain karena materinya agak panjang, tapi saya ingin selesai materi ini. Ya. Harapannya nanti sebelum waktu maghrib materi ini sudah selesai. Kemudian Rasulullah kembali bersabda, Innallaha ta'ala yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang tetap sungguh-sungguh, tetap serius di dalam berdoa. Ini yang butuh kesungguhan, butuh keseriusan, butuh keistiqomahan. Ada kalanya kita merasa bahwa aku sudah berdoa sekian lama, tapi juga belum dikabulkan. Aku telah meminta ini dan itu dari sejak dulu, tapi ternyata sampai hari ini juga belum dikabulkan. Nah, maka Allah menguji. Allah tengah menguji kita seberapa besar kesabaran kita, seberapa besar keikhlasan kita, seberapa kuat keyakinan kita. Nanti di hadis berikutnya kita akan tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan menyia-nyiakan hambanya yang berdoa. Kemudian Rasulullah kembali mengabarkan kepada kita dalam salah satu sabdanya, yaqulullah ta'ala, ya abdi ana inda dhannika wa anna ma'aka idza da'autani. Allah Ta'ala berfirman, artinya ini adalah hadis qudsi, wahai hambaku, aku menyertai prasangkamu dan aku pun menyertai ketika kamu berdoa kepadaku. Jadi salah satu hal yang kemudian harus kita kedepankan, bahwa saat kita berdoa kita berbaik sangka bahwa doa kita akan dikabulkan. Kapan doa kita akan dikabulkan? Terserah Allah. Allah yang lebih tahu kapan saat yang tepat bagi kita. Allah yang lebih paham bagaimana kemampuan kita saat menerima doa kita apabila dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan ketika doa itu dikabulkan segera, ya, sesuai dengan keinginan kita, kita belum siap menerima. Sehingga kemudian yang terjadi bukan kebaikan yang didapatkan, tapi justru sebaliknya. Ada sebuah kisah Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kisah ini di zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana ada 3 orang miskin yang sama-sama mereka memiliki kekurangan. Yang satu memiliki penyakit lepra, yang satu memiliki penyakit di kepalanya, dan yang satu buta. Oleh Allah ketiganya diuji. Datanglah malaikat atas izin dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala menemui orang yang pertama, yang miskin dan berpenyakit lepra. Menyerupai seorang manusia dengan mengatakan, wahai saudaraku, jikalau ada satu permintaan yang akan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang akan kamu minta? Maka dengan tangkas, dengan cepat ia meminta agar penyakit lepranya segera Allah sembuhkan. Ternyata diusap tubuhnya, seketika penyakit lepranya hilang, lenyap dari tubuhnya. Betapa bahagianya dia. Kemudian ternyata malaikat Allah yang diutus, yang menyerupai manusia itu memberikan kesempatan lagi. Kalau kamu boleh memilih, kamu akan beternak apa? Apakah beternak sapi atau unta? Kamu akan kami sediakan unta yang bunting dengan sa'a atau dengan unta yang bunting. Maka kamu akan milih yang mana? Maka dengan tangkas ia memilih, aku milih sapi yang bunting.
Singkat cerita, malaikat ini kemudian sebelum berpamitan mengatakan, wahai saudaraku, lihatlah ke arah sana. Sapi yang kamu inginkan ada di sana. Ternyata betul, Bapak Ibu sekalian, sapinya ada di sana. Sapi yang sudah bunting sebentar lagi melahirkan anaknya. Si malaikat mendatangi lagi sahabat Nabi Musa yang kedua, yaitu yang miskin dan kemudian memiliki penyakit di kepalanya. Sama pertanyaannya, langsung ia menjawab, aku ingin kepalaku yang seperti ini Allah sembuhkan. Maka seketika kepalanya diusap oleh malaikat, maka kepalanya sembuh sedia kala. Ia berubah menjadi seorang yang rupawan. Betapa bahagianya, bahagia sekali. Ketika ia berkaca, mendapati dirinya sangat berubah, sangat berbeda dengan sebelumnya. Dan kembali malaikat memberikan kesempatan, kalau aku memberikan kesempatan kepadamu untuk memilih kamu beternak apa? Apakah kamu beternak sapi atau unta? Akan kami sediakan sapi yang sudah bunting dan unta yang sudah bunting. Kamu milih apa? Ternyata ia memilih unta yang sudah bunting. Maka kemudian malaikat menunjukkan, tengoklah ke sana, untamu ada di sana. Yang ketiga, singkat cerita, ia mendatangi orang yang miskin dan buta. Sama pertanyaannya, dia yang buta ini memilih agar kemudian disembuhkan dari penyakit matanya, sehingga bisa melihat sebagaimana kebanyakan orang. Diusaplah wajahnya, seketika bisa melihat. Dan pertanyaan yang berikutnya sama, tetapi agak berbeda karena pilihannya sapi bunting atau kambing bunting. Maka yang ketiga ini ternyata memilih kambing yang sudah bunting. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, selang berlalunya waktu, ketiganya sudah menjadi orang yang terpandang di daerahnya. Yang pertama sudah memiliki lembah penuh dengan sapi. Yang kedua sudah memiliki lembah yang penuh dengan unta. Dan yang ketiga sudah memiliki lembah yang penuh dengan kambing. Malaikat kembali datang atas perintah Allah untuk menguji. Datang kepada orang yang berpenyakit lepra dengan menyerupai kondisi orang yang berpenyakit lepra beberapa saat yang lalu pada saat ia berpenyakit lepra. Ia mengatakan bahwa dirinya berpenyakitan, kemudian sedang dalam perjalanan dan minta pertolongan. Sudilah kiranya Anda untuk bisa membantu saya meski hanya dengan seekor sapi. Apa yang terjadi? Ia mengatakan bahwa aku sekarang ini lagi banyak kebutuhan, tanggunganku besar. Saat ini aku belum memungkinkan untuk membantumu. Maka mohon maafkan diriku. Saat ini aku belum bisa membantumu. Nah, kemudian malaikat yang menyerupai manusia yang berpenyakit lepra tadi kemudian tahu bahwa dia tidak ingin membantu, tidak ingin menolong. Maka kemudian ia berusaha untuk mengingatkan masa lalunya. Wahai saudaraku, sepertinya aku pernah lihat kamu sebelum ini. Bukankah kamu dulu yang berpenyakit lepra itu? Seketika marah luar biasa dia. Kamu ngomong apa? Ya, ngawur saja, saya ini orang mulia dari dulu. Kekayaanku ini aku dapati dari leluhurku. Kata siapa? Kalau aku ini orang yang berpenyakit lepra. Maka kemudian malaikat tersenyum. Kalau apa yang kamu katakan dusta, kamu akan kembali seperti semula. Malaikat pergi mendatangi yang kedua, yang punya lembah yang penuh dengan unta. Ternyata sama. Baru kemudian yang ketiga, ia mendatangi yang memiliki lembah dengan penuh sepenuh kambing, ya, kambing sepenuh lembah. Maka kemudian ternyata jawabannya berbeda dengan pertanyaan yang sama. Wahai saudaraku, kalau memang kamu memerlukan kambingku ini, silahkan kamu pilih kambing yang kamu suka. Ambillah sesuai dengan yang kamu inginkan. 1, 2, 3 silahkan ambil. Maka dari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita dapati bahwa belum tentu Allah belum mengabulkan doa kita itu bukan karena Allah tidak mau. Tapi Allah tahu betul kekuatan diri kita. Kapan saatnya yang tepat untuk kita. Jangan-jangan ketika doa kita dikabulkan, kita seperti orang yang pertama dan yang kedua dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kita nggak kuat dengan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, kita masuk kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli. Surat apa ini kira-kira? Al-Baqarah ayat 186. Ya. Jadi Allah menegaskan kepada kita bahwa apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Nabi Muhammad maksudnya, tentang aku Allah, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengetahui, selalu mendengar apa yang menjadi doa kita. Kita lanjutkan lagi kembali karena memang waktu kita pendek Bapak dan Ibu sekalian. Di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60 Allah kembali menegaskan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi melalui rangkaian ayat, melalui rangkaian hadis dan ayat tadi, kurang apa lagi? Allah dan Rasulnya menjelaskan, meyakinkan kita bahwa doa adalah sesuatu yang sangat urgent di dalam kehidupan kita. Memang ada pepatah yang mengatakan sebuah payung tidak akan bisa menghentikan hujan, tetapi ia akan mampu melindungi kita dari derasnya air hujan. Seperti halnya doa. Doa tidak akan membuat kita luput dari masalah, tetapi doa akan membuat kita tenang meskipun kita berada di tengah-tengah permasalahan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadikan doa ini menjadi senjata bagi kita, doa ini kita jadikan sesuatu yang tidak pernah lepas dari diri kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kenyamanan. Karena kita akan menyerahkan urusan kita kepada Zat yang Maha Bisa. Kita telah menyerahkan urusan kita kepada Zat yang Maha Kuasa. Memang mungkin masalahnya belum selesai, hutangnya belum lunas, persoalan yang lainnya belum belum pindah, ya, belum lepas dari diri kita, tapi ketenangan pasti Allah telah hadirkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang tadi saya sampaikan, ya. Di mana dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang muslim pun yang memohon kepada Allah taala dengan doa yang tidak mengandung dosa atau pemutusan hubungan baik kekeluargaan atau memutus silaturahim, kecuali Allah akan memberikan kepadanya 3 hal atau salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, boleh jadi akan disegerakan pengabulan doanya. Jadi prioritas pertama ketika seseorang berdoa itu Allah akan kabulkan. Yang kedua, Allah akan menyimpannya untuk kebaikan baginya di akhirat. Artinya Allah akan tunda dikabulkannya untuk kebutuhan dia, untuk kebaikan dia di akhirat kelak. Atau yang ketiga, Allah akan hindarkan darinya dari keburukan atau bencana sesuai dengan kadar doanya. Jadi saat kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya Allah pasti mengabulkan doa kita. Dengan 3 kemungkinan tadi, langsung dikabulkan atau secepatnya dikabulkan atau segera dikabulkan atau dikabulkan di dunia ini atau ditunda pengabulannya di akhirat nanti atau dikonversi dengan bentuk yang lain. Kita dihindarkan oleh Allah dari bencana, kita dihindarkan oleh Allah dari musibah, kita dihindarkan oleh Allah dari malapetaka dan seterusnya. Sesuai dengan kadar doa kita. Maka mari kita minta doa yang besar. Minta doa yang akan membawa efek besar di dalam kehidupan kita maupun keluarga kita. Yang akan memberikan dampak besar juga untuk orang-orang yang kita cintai. Yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, Fudullah bin Ubaid berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang memanjatkan doa dalam sholatnya. Lalu ia tidak memanjatkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun berkata, orang ini terlalu tergesa-gesa dalam doanya. Kemudian beliau memanggil orang tadi dan kemudian beliau mengatakan, jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya,
lalu bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah ia meminta doa yang diinginkannya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita mau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan langsung meminta. Pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita ucapkan adalah memuji Allah. Yang kedua, membaca sholawat. Yang ketiga baru meminta. Umar radhiyallahu an juga pernah mengatakan, sesungguhnya doa itu diam antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada Nabimu Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa yang kita panjatkan, kalau tidak diiringi dengan sholawat kepada Rasulullah SAW, doa kita seolah-olah melayang-layang, menggantung di awan, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah lupa ketika kita berdoa, pastikan diiringi dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan memuji Allah, kemudian dengan membaca sholawat. Baik, ini masuk kepada hal yang penting yang kemudian ingin saya sampaikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam berdoa itu ternyata ada rahasianya. Meskipun rahasianya tidak hanya satu atau dua, tetapi pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk minimal mengetahui dua rahasia saat kita berdoa. Rahasia yang pertama dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakwatul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qalal mala'akul muwakkalu bihi amin walaka bimislin. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tanpa sepengetahuannya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini penting sekali Bapak dan sekalian. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang tanpa sepengetahuannya, maka pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Rasulullah mengabarkan di sisi kepala orang yang berdoa itu ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat itu akan berdoa untuknya, amin. Dan bagimu mendapatkan yang serupa. Jadi kalau doa kita ingin cepat dikabulkan, doakanlah saudara kita Bapak Ibu sekalian. Tanpa harus diminta, tanpa harus kita memberitahukannya. Karena syaratnya justru saudara kita nggak ngerti kalau kita doakan. Kira-kira kalau menurut Bapak dan Ibu sekalian, doa kita dengan doanya malaikat itu lebih mustajab yang mana? Doa kita dengan doanya malaikat lebih mustajab yang mana? Pasti lebih mustajab malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang tidak punya dosa. Sehingga kemudian ketika malaikat mengaminkan falakal misli dan bagimu juga, maka yang pasti atau berpeluang besar untuk dikabulkan terlebih dahulu adalah kita. Jadi ketika kita mendoakan, ya Allah, mudahkanlah urusan saudara saya ya Allah, Pak Fulan ya Allah. Mudahkanlah urusan saudara saya Bu Fulanah ya Allah. Lapangkanlah rezekinya ya Allah. Jadikanlah keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Maka yang akan pertama kali mendapatkan urusan yang mudah, lapangnya rezeki, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah diri kita yang berdoa. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua, karena maghrib kita kan 5:30 lewat sedikit nggih. Ya, ini sudah hampir 5:30 ya. Rahasia yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, perbanyak bersyukur.
Kita sadar dan kita tahu kondisi kita masing-masing berbeda. Ada yang saat ini longgar duitnya, ada yang saat ini banyak masalahnya, ada yang saat ini sedang kebingungan, dan yang lain sebagainya. Nggak usah kemudian itu dijadikan sebagai alasan kita tidak bisa bersyukur. Karena sejatinya ketika kita kemudian menengok diri kita saja, bisa kita bernafas dengan lega tanpa alat bantu oksigen, itu sudah nikmat yang luar biasa. Beberapa saat yang lalu saya pernah bertanya, ketika seseorang itu 24 jam menggunakan tabung oksigen tanpa berhenti, tidak kurang 1 juta harus ia keluarkan untuk membayar itu. Padahal kita tidak pernah diminta oleh Allah dengan kita bernafas sekian lama seumur hidup kita dan tidak ada pernah tagihan untuk itu. Betul? Maka dengan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas, itu adalah nikmat yang luar biasa yang kemudian sebagai alasan bagi kita untuk bersyukur. Apalagi nikmat-nikmat yang lain. Maka di dalam ayat yang ke-7 surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Ya. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, menegaskan, mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan kami tambah nikmatku kepadamu. Ya. Jadi ketika kita bersyukur, mensyukuri apa yang kemudian Allah telah berikan kepada kita, maka sejatinya pada saat yang sama kita sedang meminta kepada Allah kelipatannya. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu sekalian ya. Pada saat kita mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, apapun itu, apakah hidup kita, apakah nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, maka sebenarnya pada saat yang sama kita sedang meminta kelipatannya. Karena janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka pasti akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Pasti ditambah, nggak mungkin tidak. Maka Bapak dan Ibu yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kemudian mengikhtiari untuk menghitung nikmatnya Allah, ya, maka tentulah tidak pernah mungkin kita akan bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu sekalian akan menghitung nikmatku, nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah mungkin bisa. Saking banyaknya. Maka disadari atau tidak, sesungguhnya betapapun kondisi kita hari ini beragam, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang sedang punya masalah, ada yang tidak. Sejatinya hidup kita sampai saat ini tuh di atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hanya mensyukuri. Dan ini pun Allah tegaskan di dalam ayat yang sangat kita hafal, di dalam surat Al-Kautsar ayat yang pertama. Inna a'toina kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Saking banyaknya kita tidak pernah akan mampu untuk menghitungnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sadar nggak kalau sampai detik ini bagaimanapun kondisinya, apapun diri kita saat ini, menjadi bos atau menjadi karyawan, banyak nikmat atau sedikit nikmat? Banyak nikmat. Maka ini yang kemudian harus kita benar-benar tanamkan dalam diri kita, yang harus kita syukuri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, lah cara mensyukurnya bagaimana? Allah melanjutkan di dalam ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka sebagai orang yang beriman yang harus kita yakin bahwa ketaatan kepada Allah, sami'na wa atokna, akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Kita akan merasakan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam surat Al-Kautsar tadi, kita diperintahkan untuk sholat dan berkurban sebagai wujud rasa syukur akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sholat telah kita pelajari pada titik balik yang kedua. Ya, Bapak Ibu bisa buka YouTube dari Subul Salam, di titik balik kedua kita telah belajar ini. Maka pada ayat ini kita tinggal mempelajari sekilas sedikit karena sudah ada terdengar adzan. Perintah untuk berkurban. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur dengan menyembelih hewan kurban.
Bisa kambing, bisa domba, bisa sapi, bisa kerbau, bisa unta. Perintah yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan perintah yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan domba, bukan unta yang diminta untuk disembelih, tapi anak tercinta yang ditunggu hingga usia renta. Secara manusiawi Nabi Ibrahim alaihissalam tentu tidak tega untuk melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintah itu hingga ketiga kalinya. Maka beliau pun yakin kalau ini adalah perintah dari Allah. Sehingga rasa ragu, tidak tega dan rasa-rasa yang lain yang berkecamuk di dalam dadanya ditepiskan. Diganti dengan keyakinan bahwa menjalankan perintah Allah adalah keharusan setiap hamba. Dan pasti akan datangnya banyak kebaikan setelahnya. Maka tidak ada pikir panjang lagi, sami'na wa atokna. Maka Nabi Ibrahim pun mengkomunikasikan datangnya perintah Allah itu kepada anak dan istrinya. Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya kepada Ismail alaihissalam. Kemudian beliau bertanya, bagaimana menurutmu wahai Ismail? Ismail menjawab, ayahanda, kalau engkau hendak menyembelihku, ikatlah aku dengan kencang, agar darahku tidak mengenaimu, sehingga pahalaku menjadi berkurang. Ini karena kematian itu amat berat sekali. Aku tidak bisa memastikan apakah diriku akan meronta atau tidak. Maka aku mohon tajamkanlah pisaumu wahai ayah, agar kematianku singkat. Saat ayah membaringkan aku, hadapkanlah aku ke tanah, agar aku tidak khawatir. Karena ketika engkau memandang wajahku, engkau akan merasa iba, sehingga menghalangimu untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian berikanlah pakaianku kepada ibu jika ayah berkenan. Mudah-mudahan itu bisa menghiburnya. Insya Allah. Jadi antara yang mendapatkan perintah dengan yang kemudian menjadi korban, sungguh orang-orang yang mulia, orang-orang yang yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun menjawab dan mendengar apa yang kemudian disampaikan Nabi Ismail tadi. Beliau berkata, memohonlah pertolongan Allah wahai anakku, sesungguhnya engkau sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu bisa baca di dalam surat As-Saffat mulai dari ayat 102 hingga 109 ya. Surat As-Saffat setelah surat Yasin ya, di dalam ayat 102 hingga 109. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Nabi Ibrahim tidak pernah tahu kalau anak yang diperintahkan untuk disembelih itu akan diganti dengan seekor domba. Tidak pernah tahu, malaikat tidak pernah membocorkan rahasia itu. Wahai Ibrahim, laksanakan saja, tenang, nanti Allah akan ganti anakmu dengan seekor domba. Enggak pernah dikasih tahu. Tugas beliau hanya meyakini bahwa menjalankan perintah Allah akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kehidupannya. Beliau yakin bahwa tidak mungkin Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim akan menzalimi hambanya. Enggak mungkin. Pun demikian Nabi Musa alaihissalam tidak pernah tahu kalau tongkat yang biasa beliau bawa kemana-mana itu ketika dipukulkan ke lautan akan berubah menjadi jalan yang membentang untuk menyelamatkan dirinya dari kerjaan Firaun dan bala tentaranya. Juga tidak pernah tahu ketika dipukulkan akan berubah menjadi ular yang besar yang akan memakan seluruh ular-ular ciptaan tukang sihir Firaun laknatullah. Pun demikian Nabi Nuh juga tidak pernah tahu ketika diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal di puncak gunung. Dengan cibiran yang luar biasa dari kaumnya, orang gila dan seterusnya membuat kapal di puncak gunung. Tapi semuanya itu beliau terima dengan ikhlas karena beliau yakin pasti akan ada sesuatu yang baik untuk dirinya. Pun demikian Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan ke Yasrib, tidak pernah tahu kalau kemudian Yasrib, kota yang terbelakang itu, yang tidak semegah, tidak seramai kota Mekah, akan berubah menjadi Madinatul Munawwarah, mercusuarnya peradaban Islam. Semua tidak tahu para nabi itu akan rahasia yang akan terjadi di kemudian hari. Pun demikian kita tidak pernah tahu rahasia apa yang kemudian akan Allah berikan kepada kita ketika kita mau menjalankan perintah Allah untuk berkorban. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, dan alhamdulillah kami sudah mengalami ketika kemudian dalam keadaan tidak punya dan kita berusaha untuk mengeluarkan uang untuk berkorban, Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya memberikan semuanya kepada kita. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan yang
singkat ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala keterbatasan kita, segala kekurangan kita Allah tutupi. Allah maafkan, Allah ampuni, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia sekaligus di akhirat. Doa kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Razzaq. Ya Ghani ya Mughni ya Ahad ya Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa 'aishan wa qaran. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tada' lana damban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa sairil anbiya'i wa salihina ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.